Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha amruhi huwa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 104. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'na wa qulu qulna wasma'u wa lil kafirina 'adzabun alim. Sadaqallahul azim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan, janganlah kalian berkata ra'ina. Ra'ina ini perhatian, perhatikan kami. Ra'ina, perhatikan.
kami, atau tataplah kami, atau lihatlah kami. Ini tatkala ada majelis ilmu, tatkala pengajian, ada seorang sahabat bermohon kepada Rasulullah, Ra'ina ya Rasul, Ra'ina, tatap kami, perhatikan kami, lihat kami, pandanglah kami. Kenapa kok disuruh pandang? Kenapa kok disuruh perhatikan? Karena otaknya nggak secerdas sahabat lainnya. Otaknya agak bebal, agak atos, otaknya itu nggak encer. Ra'ina, beri perhatian khusus dong. Namun oleh Bani Israel, oleh kaum Yahudi, Ra'ina yang maknanya kata dasarnya adalah riayah, perhatian, perhatikan, itu diganti dengan ru'una, bodoi, dipeleset no. Ra'ina itu bukan perhatian, tapi ru'una, maknanya itu bodoi kami. Di pengajiannya Kanjeng Nabi itu bodoi, bukan memperhatikan. Jadi orang Yahudi yang kafir itu sering mempelesetkan, memperolok-olokkan dengan perkataan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulun durna, Kanjeng Nabi Muhammad, kalian, kulu, maka ucapkanlah, undurna, lihatlah kami. Sama, maknanya sama. Namun kalau ra'ina itu cenderung dipelesetkan. Wasma'u, maka dengarkanlah kalian, walil kafirinah, dan dimiliki orang-orang kafir. Apa itu? Adzabun alim, azab yang amat pedih, karena sering mempelesetkan itu. Pernah suatu saat ada orang bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Maknanya apa? Bongko awakmu, matio awakmu, alaikum, kematian milik kalian. Assalamualaikum. Jadi lamnya dibuang. Yang seharusnya assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi engkau, itu diganti dengan assalamualaikum. Bonggo siro kabeh. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, waalaikum. Ya awakmu padha bongko. Oleh Kanjeng Nabi dijawab waalaikum tok, bukan waalaikumsalam, dah waalaikum. Maknanya apa? Ya kalian juga suatu saat juga akan mati. Namun bunyainya di belakang, enengnya di belakang dengar, marah enengnya. Bunyai Aisyah keluar, neng Aisyahnya keluar. Dijawab itu tamu yang mengucapkan assalamualaikum tadi, dijawab waalaikum assalam, waalaikumussalam wala'natullah. Ditambahi, kamu juga bongko dan laknat Allah bagi kamu. Ya Rasulullah, apakah engkau enggak mendengar tadi orang itu mengucapkan asam? Dengar, kata Rasulullah, dengar. Tapi kok diem? Karena Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah yang memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kalau adil, kalau orang mukul kita mukul juga, itu adil.
Nah, kalau ihsan, orang berbuat jelek kepada kita balasnya dengan baik. Kalau adil itu sama-sama. Kalau orang baik kita balas baik. Kalau orang jelek kita balas jelek. Itu namanya adil. Kalau kita dipukul kita balas pukul. Itu namanya adil. Tapi di sini diperintahkan oleh Allah juga ihsan. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita harus berbuat baik. Itu namanya ihsan. Orang yang menyakiti kita tidak balas dengan menyakiti, bahkan kita balas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Paham ya? Jadi kalian tuh harus ihsan. Tujuannya nanti levelnya level ihsan. Walaupun orang lain berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat jahat kepada kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, walal musyrikin, dan tidak pula orang-orang yang musyrik. Tidak menginginkan apa? Ayyunazzalah alaikum, terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, min khairin, dari kebaikan, mir rabbikum, kebaikan itu dari Tuhan kalian, dari Rabbnya kalian. Jadi sifatnya orang Yahudi, Bani Israel yang kafir, juga orang musyrik, itu tidak menginginkan kebaikan diturunkan oleh Allah kepada orang lain. Wallahu yahtassu birahmatihi, dan Allah yahtassu, menspesialkan, memberi kekhususan, birahmatihi, dengan rahmatnya, mayyasha, terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah dzul fadlil azim, pemilik karunia yang besar, yang agung, yang mulia. Ini juga ciri-ciri orang Yahudi, orang Bani Israel yang kafir, apalagi musyrik, tidak menginginkan diberikan kenikmatan, rahmat, kespesialan kepada orang lain. Jadi tatkala ada orang lain diberi kenikmatan harta melimpah, diberi rahmat oleh Allah, hidupnya jembar, hidupnya bahagia, orang Yahudi itu tidak terima, nggak mau, apa namanya, dengki, iri, terus menyangka yang buru-buru. Itu kok sak dilu kok banyak uangnya, dilu ganti mobil, dilu ganti motor anyar, aku kok enggak ya? Itu ciri-ciri orang Yahudi, tidak senang tatkala orang lain senang. Bahkan sebaliknya, senang tatkala orang lain susah. Itu ciri-ciri orang Yahudi yang kafir, orang musyrik. Itu ciri-cirinya. Padahal kita oleh Rasulullah diajarkan untuk ikut senang tatkala melihat saudaranya senang. Kalau kita melihat saudaranya senang terus kita nggak senang, kita tidak termasuk orang yang mempunyai iman. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna imannya seseorang itu sampai dia itu ikut senang tatkala saudaranya senang, ikut bahagia tatkala orang lain
bahagia. Jadi misalkan ada tetangganya sama-sama dagang, dagangannya sama, buka-buka warung misalkan. Terus tetangganya rame, laris warungnya. Warungnya kita tidak rame. Tak kala melihat orang lain dikasih karunia yang banyak oleh Allah, yang besar oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah, dengan dilariskan dagangannya, kita seharusnya ikut senang. Seolah-olah kesenangannya mereka itu, warungnya mereka itu, seolah-olah juga warung kita. Kesenangan kita, alhamdulillah, tonggoku laris dagangannya. Dia berdoa kepada Allah, semoga dagangannya juga laris. Tapi ikut senang itu ciri-cirinya orang yang beriman. Kalau nggak ikut senang, berarti ciri-cirinya orang Yahudi yang kafir. Kalau kita enggak. Kalau zaman now nggak ada sedikit maksudnya, banyaknya. Ma nansakh min ayatin, dan tidak menghapus, tidak mengganti atau membatalkan min ayatin dari satu ayat pun, au nunsiha atau melupakan, na'ti pasti diganti, bi khairin minha dengan yang lebih baik minha dari ayat-ayatnya, au mithliha atau semisalnya. Jadi banyak protes orang Yahudi. Al-Quran itu kok mencelak, gonta-ganti terus. Mulai dari kiblat sholat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kok sekarang diganti ke menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Quran ini kok mencelak, gonta-ganti itu nggak konsekuen. Kalau menghadap ke Palestina ya Palestina aja, kalau menghadap ke Ka'bah di Mekah aja. Ini kok disuruh menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, sekarang kok disuruh menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Ini juga orang yang pemabuk, awalnya boleh-boleh saja mabuk-mabukan, minum khamar itu boleh-boleh saja. Ayatnya la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kan boleh, tapi sekarang kok malah diharamkan khamar itu. Awalnya kok boleh-boleh saja, tapi kalau mau sholat nggak boleh mabuk. Ya kalau pas ada sahabat lagi mabuk terus mendekati masjid sama Kanjeng Nabi dicegah, kamu mabuk boten tapi semboyongan nggak boleh, nggak usah sholat dulu. Kalau kamu mabuk nggak usah dulu, wis tunggu ketimbang ngerijuki nanti. Namun akhirnya diperintahkan oleh Allah di ayat selanjutnya untuk supaya menjauhi khamar, karena khamar itu rijsun min amalis syaitan, menghina, menjijikkan, perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang menjijikkan, yaitu dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Maka disuruh jauhi, fajtanibuhu, suruh jauhi itu khamar, perjudian, mengundi nasib, suruh jauhi. Ini piye kok mencelak Al-Quran? Dijawab oleh Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Pasti Allah itu mengganti atau membubuhi selanjutnya dengan ayat-ayat yang lebih baik. Tujuannya ke sana.
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu, qadirun maha kuasa. Banyak ini diceritakan bahwa besok Abu Lahab protes. Ya Allah, kenapa engkau tidak mengimankan aku? Padahal aku ini adalah pamannya. Pamannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kok malah solihin yang dikasih keimanan, yang dikasih petunjuk? Kok malah Mas Anggit yang orang Blitar, kok yang dikasih petunjuk? Aku ini loh pamannya Abu Lahab, aku ini loh pamannya, saudaranya ayahnya, juga anakku menikahi putrinya Kanjeng Nabi, besanan aku sama Kanjeng Nabi. Kenapa kok aku tidak diberi petunjuk? Dijawab sama Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karepku, aku ini kuasa, mau berbuat apa aja karepku. Walaupun sampean besok dimasukkan neraka, ya udah karepe Allah. Loh, saya kan sholat, tapi kok dimasukkan neraka, karepe Allah. Allah itu berkuasa. Jadi sampean tuh harus bersyukur. Sekarang dikasih petunjuk, dimasukkan ke dalam Islam, diberi keimanan, diberi keislaman oleh Allah. Sedangkan paman-pamannya Kanjeng Nabi tidak diberi petunjuk. Berarti kita ini mendapatkan karunia-Nya Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Mendapatkan karunia-Nya Allah yang besar. Alam ta'lam annallaha, tidakkah engkau mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah lahu, pemilik Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min waliyyin, yang bisa melindungi dari perlindungan, wala nasir, dan tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah yang bisa membantu kita, yang dapat menolong kita Allah. Makanya kita itu dibebaskan dari jiwa-jiwa Yahudi, syukuri itu. Jiwa-jiwa Yahudi itu lebih mementingkan kehidupan di dunia ketimbang kehidupan di akhirat. Lebih mementingkan harta yang melimpah daripada ibadah. Itu ciri-ciri orang Yahudi yang kafir. Lebih mementingkan harta melimpah daripada ibadah. Ibadah itu nomor satu. Sholat bisa dilanggar, ya. Betul. Boleh enggak sholat dilanggar? Boleh. Dilanggar boleh, di musola boleh, di masjid boleh, ya. Jadi itu ciri-ciri orang-orang Yahudi yang kafir. Jangan sampai ciri-ciri itu berada di dalam jiwa kita. Enggak boleh kita itu menuduh orang lain, oh itu jiwa Yahudi, lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Oh, itu buktinya enggak sholat, moro-moro berangkat jadi kuli. Nah itu buktinya enggak ngaji, moro-moro berangkat. Enggak boleh. Jadi pengetahuan kita, keilmuan kita itu hanya untuk membaca diri kita sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Untuk menghisab
diri kita sendiri. Lakukan hisab itu setiap hari sebelum kita tidur. Lakukan, ambil wudhu dulu, sholat witir dulu, baca Quran dulu, baru introspeksi di diri kita. Banyak mana tulisannya, kitabnya, isinya, banyak mana isinya, banyak yang baik atau banyak yang buruk. Dihisab tiap hari, tiap malam. Kalau kita rajin menghisab diri kita sendiri, besok di yaumil kiamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama